Untuk pertemuan rapat hari ini, saya buka dulu. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda sudah menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Nah, untuk pembahasan hari ini, yang pertama saya ingin menyampaikan ke Ayah Bunda terkait dengan kurikulum Merdeka. Ayah Bunda, nah sekarang kan ada kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini saya mau berikan sedikit dulu biar Ayah dan Bunda paham dulu apa sih maksud dari kurikulum Merdeka ini, gitu ya, Ayah Bunda ya. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan kurikulum Merdeka? Belum ya, Ayah? Oke. Sama, Ayah. Sama. Masih menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya saja SD 002 ini kan sebagai sekolah penggerak. Ya, Ayah ya. Nah, jadi lebih ditekankan semua ibu guru, semua orang tua murid paham dengan kurikulum Merdeka. Seperti di sini saya akan jelaskan dulu, Ayah, maksud dari Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka itu kan katanya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, bukan berarti anak-anak ini merdeka belajarnya, tidak harus bisa membaca, nggak seperti itu, Ayah. Tetap ada indikator pencapaian. Anak-anak itu di usia berapa, itu harus sudah bisa lancar membaca. Itu tetap, Ayah, cuman prosesnya yang berbeda. Di kurikulum Merdeka ini lebih fokus kepada anak, gitulah, Ayah. Misalnya ini kan ada 33 anak. Ada beberapa anak yang sudah lancar membaca. Kemudian ada beberapa anak yang belum sama sekali tahu abjad. Nah, jadi di bab 2 itu misalnya sudah bisa menjawab, menganalisis gitu kan, pertanyaan. Jadi saya belum bisa, Ayah dan Bunda, untuk masuk ke bab 2. Kenapa? Karena ada beberapa anak ini yang belum bisa paham abjad. Jadi saya harus menggunakan metode atau cara agar anak-anak yang sebagian ini bisa bisa CP-nya, pencapaiannya itu sama seperti anak-anak yang lain, bisa lancar membaca. Baru saya masuk ke bab selanjutnya. Seperti itu, Ayah. Nah, ya, itu maksud dari Merdeka Belajar. Nah, seperti ini, Ayah, contohnya nih, misalnya di kelas 2 ini kan fase A, Ayah. Kalau kelas 1, kelas 2 itu fase A, Ayah. Nanti kelas 3, 4 fase B. Jadi itu di kurikulum Merdeka itu dia berkelanjutan, Ayah Bunda. Gitu. Bisa paham perkalian 1 sampai 3. Nah, nanti di fase B, kelas 3, 4, anak-anak itu harus paham perkalian 4 sampai 5 dan seterusnya. Nah, harapannya sekolah SD 002 ini anak-anak semuanya nanti lulus SD sudah paham dengan perkalian 1 sampai 10. Nah, itu maksudnya, Ayah dan Bunda. Nah, terus perbedaan dari kurikulum Merdeka ini, Ayah ya, yaitu pembelajaran yang tadi saya sampaikan berpusat pada anak, fleksibilitas, terus ada P5-nya. Nah, nanti di sini Ayah dan Bunda saya mohon kerjasamanya nanti P5, mohon bantuannya. Nanti kan ini ada proyek ya, Ayah Bunda ya, proyek pembuatan apa ya, pemanfaatan nira, pohon nira. Jadi pohon nira itu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa di Kota Bontang, khususnya di daerah Kanaan ini, ada pohon nira yang bisa kita manfaatkan. Jadi anak-anak itu, Ayah, nanti kalau sudah tumbuh dewasa gitu besar, mereka bisa ini punya pemikiran apa ya, bisa mandiri, bisa kreatif gitu, Ayah. Kita ini di kurikulum Merdeka ini mempersiapkan anak yang yang nanti kalau sudah dewasa punya apa ya, ibaratnya untuk punya mimpi, punya kreativitas, agar dia itu bisa menghasilkan suatu produk kayak gitu. Nah, Ayah dan Bunda, nggak apa-apa lah kita menggali potensi anak ya. Misalnya anak-anak ini, Ayah dan Bunda sukanya olahraga, berarti kan dia punya bakat untuk menjadi guru olahraga. Nah, jadi Ayah dan Bunda di sini harus memfasilitasi itu. Jangan sejak dari kecil kita harus mengenali potensi yang ada pada diri anak. Seperti itu. Nah, kalau P5 tadi, nah itu proyeknya, Ayah dan Bunda, proyek sekolah tadi, yang pemanfaatan pohon nira menjadi suatu produk. Nah, nanti mohon bantuan Ayah dan Bunda untuk ini, untuk apa namanya, bekerja sama. Iya, pagi, Bun. Bekerja sama untuk pembuatan ininya, prosesnya ya, proses pembuatan niranya seperti itu. Nah, misalnya ini aja sih, Ayah Bunda, saya ingin juga menekankan, kalau
Kalau di kurikulum Merdeka itu, ayah dan bunda ini minta tolong untuk memberikan kesempatan kepada anak. Karena setiap anak itu ayah dan bunda punya minat yang berbeda-beda. Ada yang diharapkan juga ayah dan bunda bisa mengajarkan kecakapan hidup yang tadi saya sampaikan, kecakapan misalnya ayah dan bunda mau berkebun, bisa diajak anak-anak gitu, bisa diajak anak-anak berkebun, biar anak-anak itu bisa memiliki life skillnya gitu ya ayah dan bunda. Seperti contohnya ini melakukan pekerjaan rumah, misalnya membantu mencuci piring, menyapu, ya itu yang diharapkan untuk ayah dan bunda bekerja sama di rumah untuk menggali, ya mengajarkan kecakapan hidup kepada anak. Ya itu ya bunda, itu mungkin itu aja yang mungkin saya sampaikan kepada ayah dan bunda. Jadi kesimpulannya yang terpenting adalah ayah dan bunda memahami ya gaya belajar, tadi saya bilang gaya belajar anak, bakat dan minat anak-anak. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda mengalami kesulitan gitu, dikonsultasikan kepada saya. Misalnya anak-anak yang belum bisa membaca, ya. Misalnya anak-anak yang belum bisa membaca, ayah dan bunda. Terus ayah dan bunda ini belum punya solusi, jadi mohon dikonsultasikan kepada saya supaya proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar. Itu aja sih bunda yang ayah dan bunda yang saya ingin sampaikan kepada ayah dan bunda. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Mungkin diskusi selanjutnya saya kembalikan kepada ketua paguyuban ya. Mungkin mau diskusikan selanjutnya agendanya terkait apa program paguyuban selanjutnya di kelas 2 khususnya. Ya, mungkin kepada Bunda Ekrit saya persilakan.